Guru saya dulu mengatakan, jikalau kita lagi banyak masalah, jikalau kita lagi banyak persoalan, mungkin nggak kunjung datang jalan keluar, nggak kunjung datang solusi, perbanyaklah beristighfar dengan istighfarnya Nabi Yunus alaihis salam, dengan memperbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah jikalau kita lagi banyak masalah, kita membaca doa itu tadi, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka dengan izin Allah, guru saya mengatakan, kita akan cepat diberikan jalan keluar oleh Allah dari permasalahan yang kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat semua, kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Nahdliyin Kayu Besar Official dalam acara Ngaji Sambil Ngonten, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yakni Bapak Ustadz Zaid Nur Rahman selaku Ketua Tanfiziah NU Kayu Besar seputar bulan Muharram. Mari kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah Mbak, sehat. Gimana tadi perjalanannya, macet gak Ustadz? Ya lumayan, namanya Jakarta macet. Kalau bukan Jakarta, kalau nggak macet bukan Jakarta namanya. Iya. Iya, izin Ustadz. Nih mungkin pada kali ini kita akan berbincang-bincang seputar bulan Muharram ya Ustadz? Iya insya Allah Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa bagi sahabat semua, dukung terus channel YouTube Nahdliyin Kayu Besar dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar bermanfaat bagi yang lain. Baik Ustadz, izin pertanyaan pertama. Jadi, apa sih pengertian bulan Muharram itu, dan apa saja peristiwa-peristiwa yang ada di dalam bulan Muharram itu Ustadz? Baik, terima kasih Mbak. Jadi Muharram itu adalah salah satu bulan di dalam tahun Hijriah. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan, ya kan? Kalau Masehinya Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Begitupun di tahun baru Hijriah ada 12 bulan. Apa ayo? 12 bulan itu apa aja? Mbak Putri tahu nggak? Muharram, Terus? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lah, kurang Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, makanya ada cara biar kita gampang menghafal bulan-bulan di dalam tahun Hijriah. Rumusnya apa? Muso, Roro, Juju, Rosa, Dul. Apa coba? Muso, Roro, Juju, Rosa, Dul. Ini yang dihafalin jangan dul-dulnya doang ini. Ya kan? Muso yaitu Muharram dan Safar. Roro Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Rosa Rajab dan Sya'ban. Rosa Ramadan dan Syawal. Dul artinya Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Lah itu satu tahun dalam bulan Hijriah. Lah Muharram itu sendiri adalah salah satu bulan di dalam tahun Hijriah yang termasuk dalam Ashhurul Hurum. Apa itu Ashhurul Hurum? Ashhurul Hurum ialah bulan-bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, bulan yang agung dan juga diagungkan, bulan yang istimewa dan diistimewakan. Lah Ashhurul Hurum itu ada 4. Apa yang 3 ini saling berdekatan atau bergandengan,
Sedangkan yang satu ini agak terpisah. 3 itu diantaranya adalah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, yang satunya adalah Rajab. Sedangkan yang agak terpisah ini adalah bulan Muharram, yang insya Allah akan sama-sama kita kaji, kita ulas ada apa sih di balik Muharram itu. Kok bisa Muharram itu termasuk dalam Ashhurul Hurum, bulan yang agung dan juga diagungkan. Lah kalau bicara Muharram itu sendiri, ya kan, kenapa kok bisa mulia dan dimuliakan? Sebab banyak peristiwa-peristiwa besar di dalam agama Islam, ya kan, bahkan hampir semua nabi dan rasul itu ada kaitannya dalam bulan Muharram. Mungkin pada kali ini saya hanya membahas sedikit, karena kalau diceritakan semua bisa sampai malam nanti, ya kan. Kisahnya siapa? Yang pertama adalah kisahnya Nabi Adam alaihis salam. Kita semua tahu bahwasannya Nabiullah Adam alaihis salam adalah bapak moyangnya semua manusia yang ada di bumi, ya kan? Semua manusia yang ada di bumi, bapak moyangnya adalah Nabiullah Adam alaihis salam. Nabiullah Adam alaihis salam itu diciptakan Allah di surga, ya kan? Karena melakukan satu kesalahan akhirnya dikeluarkan dari surga. Lah kita, saya, Mbak Putri, kita semua di sini dosanya banyak. Nah kok pengen masuk? Yang di surga ngelakuin satu kesalahan aja dikeluarin, kita yang masih di bumi kok banyak dosa pengen masuk. Nah ini kan nggak masuk akal nih. Makanya Allah itu berkata kepada Nabiullah kepada Nabiullah Adam alaihissalam, wahai Adam, engkau aku ciptakan di surga, dan juga aku ciptakan pendampingmu, yakni yang diberikan nama Siti Hawa, yang kan, agar apa? Agar engkau enggak kesepian di surga. Terus kata Allah kepada Nabi Adam, engkau boleh makan semua yang engkau inginkan, engkau boleh memakai pakaian semua yang engkau ingin pakai, dan juga engkau boleh melakukan apapun yang engkau inginkan, wahai Adam. Cuma hanya satu, wala taqraba hadhihi sajarah, kata Allah, jangan coba-coba engkau dekati, ya kan, pohon ini, apalagi engkau memakannya. Kata Allah, engkau boleh Adam ngelakuin semua yang kamu mau di surga ini, asal satu, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan engkau dekati pohon ini apalagi sampai engkau memakannya, yaitu yang dimaksud adalah buah khuldi, ya kan. Lah akhirnya singkat cerita, atas skenario-nya Allah, atas izin Allah itu, Nabi Adam ini memakan buah khuldi tersebut, ya kan. Akhirnya karena Nabi Adam melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam dikeluarkan dari muka bumi, dikeluarkan dari surga. Suatu riwayat itu mengatakan bahwasannya Nabiullah Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga, bertaubat, bersujud, minta ampun sama Allah, di dalam suatu riwayat itu mengatakan lamanya selama 40 tahun. Tuh, itu hanya untuk menebus satu kesalahan. Lah kita manusia dosanya banyak, khilafnya banyak, sering melupakan Allah, melanggar perintah Allah, kok males beristighfar. Udah gitu pengen masuk surga. Lah ini kan nggak masuk, gitu loh. Makanya Nabi Adam dosanya aja satu kesalahan kepada Allah, istighfarnya, sujudnya selama 40 tahun lamanya. Hanya untuk apa? Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, Nabiullah Adam itu ketika sujud minta ampun kepada Allah itu sambil membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu jadi lafaz Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu disebut juga dengan istighfarnya Nabiullah Adam alaihis salam. Lah selama 40 tahun Nabiullah Adam alaihis salam itu bersujud minta ampun sama Allah sambil membaca Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya ketika datang bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10 bulan Muharram, atau juga yang disebut dengan hari raya hari Asyura. Hari Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Akhirnya Allah menerima taubatnya, sujudnya Nabiullah Adam selama 40 tahun ketika di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Itu kaitan yang pertama antara kisahnya para nabi dengan bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sangkut pautnya bulan Muharram ini dengan kisahnya para nabi adalah dengan kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu nabi yang apa, Mbak? Setahu Mbak Putri apa? Nabi yang di itu sama itu bukan sesat. Yang apa? Sama ikan. Ikan apa? Ikan mujair. Ikan paus. Bukan ya? Tuh, jadi Nabi Yunus alaihi salam ringkasnya tuh begini. Beliau ketika berdakwah ke kaumnya, ya kan? Itu tuh ditentang, dilawan oleh kaumnya. Makanya Nabi Yunus alaihi salam itu memberikan ancaman kepada kaumnya. Wahai kaumku, jikalau kalian tidak mau beriman kepada Allah, maka azab itu akan turun. Allah akan mengadab kalian semua. Lah kaumnya ini nantang. Kapan Yunus azab itu turun? Kapan? Ya nanti, kata Nabi Yunus. Udah nggak usah nanti, sekarang aja, kelamaan. Kalau bahasa sekarangnya, sekarang aja azab itu suruh turun, kita tunggu sambil ngopi. Kalau bahasa sekarangnya seperti itu. Nah akhirnya karena azab itu nggak kunjung datang, timbul keraguan di dalam diri Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu dalam dirinya ada pikiran berbicara begini, ya, Allah itu gimana sih? Gitu loh. Saya udah ngasih ancaman ke kaum saya, jikalau mereka pada nggak mau iman sama Allah akan turun adab. Tapi saya udah ngomong begitu kok adabnya nggak turun-turun. Tuh. Nabi Yunus itu ada rasa bimbang, ya kan, ada keraguan dalam diri Nabi Yunus alaihi salam. Singkat cerita, akhirnya Nabi Yunus pun memilih pergi, meninggalkan kaumnya. Dengan tujuan apa? Seandainya adab itu memang nggak turun, Nabi Yunus itu udah jauh, udah meninggalkan kaumnya. Jadi tidak ada rasa malu di dalam diri Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya singkat cerita, Nabi Yunus pun pergi menyeberangi lautan, ya kan, menggunakan kapal, meninggalkan kaumnya. Kapal itu berlayar, ketika sampai tengah-tengah lautan, tiba-tiba kapalnya itu mogok. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Nah kan akhirnya semua orang yang ada di kapal itu bingung. Duh, ini kenapa kapal? Maju kagak bisa, mundur juga nggak bisa. Akhirnya di salah satu penumpang, ya kan, yang menunggangi kapal itu ada yang berkata, ini tuh kapal kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur karena ada yang bawa sial. Tuh, itu kalau kata salah satu penumpang yang ikut naik di dalam kapal itu. Terus gimana? Yaudah kita undi aja. Siapa sih sebenarnya pembawa sial itu? Akhirnya diundi. Sekali, 2 kali, 3 kali, keluar namanya Nabi Yunus alaihi salam. Wah ini nih brekele nih, ini penyebabnya nih. Itu mungkin bahasanya begitu, Mbak. Ya kan, akhirnya Nabiullah Yunus alaihi salam itu dibuang ke tengah laut. Dan ketika dibuang ke tengah laut, Allah memerintahkan ikan besar yang bernama ikan Nun. Ya kan, wahai ikan Nun, itu ada hambaku, itu ada nabiku, telan dia, ya kan, tapi jangan dikunyah. Kalau dikunyah repot, beda cerita nanti. Ya kan, Allah berkata kepada ikan Nun, wahai ikan Nun, itu ada nabiku yakni Yunus alaihi salam, telan, tapi jangan dikunyah. Akhirnya ketika Nabi Yunus ditelan di dalam perut ikan Nun, itu mengalami dhulumatus salas, yakni 3 kegelapan. Apa? Yang pertama adalah kegelapan malam. Tentu karena kalau malam pasti gelap. Yang kedua adalah kegelapan dasar laut. Yang ketiga adalah kegelapan di dalam perut ikan. Akhirnya ketika itu Nabi Yunus mulai sadar, oh iya ya, saya seperti ini mungkin karena saya meragukan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaumku nggak mau
beriman sama Allah, pasti azab Allah akan turun. Wah, saya ini mengingkari janjinya Allah, saya ini nggak percaya akan janjinya Allah. Akhirnya Nabiullah Yunus alaihissalam selama 40 hari 40 malam bersujud bertaubat kepada Allah sambil membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabiullah Yunus sambil membaca itu terus, ya kan, selama 40 hari 40 malam. Lah akhirnya karena Nabiullah Yunus alaihissalam itu selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, bertaubat minta ampun sama Allah, akhirnya ikan nun itu sakit perut karena Nabiullah Yunus itu bertaubat, ya kan, minta ampunan sama Allah selama 40 hari 40 malam. Lah ikan nun itu sakit perut, nah namanya di dasar laut kan nggak ada apotik, Mbak. Iya kan, akhirnya ikan nun itu naik ke atas, perutnya sakit, memuntahkan semua yang ada di perutnya, termasuk Nabiullah Yunus alaihis salam. Akhirnya dengan izin Allah, Nabiullah Yunus sampai ke daratan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun terjadi pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Lah, sedikit nih tentang doanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Guru saya dulu mengatakan, jikalau kita lagi banyak masalah, jikalau kita lagi banyak persoalan, mungkin nggak kunjung datang jalan keluar, nggak kunjung datang solusi, perbanyaklah beristighfar dengan istighfarnya Nabi Yunus alaihis salam, dengan memperbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insyaallah jikalau kita lagi banyak masalah, kita membaca doa itu tadi, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka dengan izin Allah, guru saya mengatakan, kita akan cepat diberikan jalan keluar oleh Allah dari permasalahan yang kita hadapi. Itu sebenarnya masih banyak, cuma 2 aja lah, kalau diterusin panjang waktunya. Jadi gitu, Mbak. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya Ustadz peristiwa-peristiwa para nabi yang terjadi di dalam bulan Muharram itu. Terus dari tadi kan banyak kisahnya para nabi yang berkaitan dengan bulan Muharram, khususnya hari Asyura atau hari ke-10 di bulan Muharram ya Ustadz. Ya. Ngomong-ngomong, ada gak sih Ustadz amalan yang bisa kita lakukan di hari Asyura itu? Jadi sebenarnya banyak ya amalan yang bisa dilakukan pada bulan Muharram, tepatnya hari Asyura, yakni hari ke-10 bulan Muharram. Saya menukil sedikit aja lah, di dalam kitab Kanzun Naja Wasyurur fi Ad'iyati Tashhurus Syudur karya Syekh Abdul Hamid, ada sebuah nadham. Di dalam kitab beliau itu ada 12 nadham amalan yang bisa dilakukan pada hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram. Apa nadhamnya? Fi yaumin Asyura asyrun tattasil fi hasnatani wa laha fadlun nukil sumsal lisal zur'a liman utwaktahil ra'sul yatimim satasada waktasil wasi'alal iyali qalim dhufura wa suratal ikhlasi kul al-fatasil. Artinya apa? Secara detail nazam ini menyebutkan ada 12 amalan yang dapat kita kerjakan pada bulan Muharram. Apa yang pertama? Melakukan sholat. Yang kedua adalah berpuasa. Yang ketiga adalah menyambung silaturahmi. Yang keempat adalah bersedekah. Yang kelima mandi. Yang keenam memakai celak mata. Yang ketujuh berziarah kepada para ulama, baik yang masih ada di dunia ataupun yang sudah meninggal. Sedangkan yang kedelapan menjenguk orang sakit. Yang kesembilan membahagiakan keluarga, ya kan, atau menambah nafkah keluarga. Yang ke-10 memotong kuku.
Yang ke-11 mengusap kepala anak yatim. Yang ke-12 yang terakhir adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Itu 12 nazam amalan-amalan yang bisa dikerjakan pada hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian juga oleh Imam Al-Juhri, beliau mengatakan barang siapa seseorang itu membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir 70 kali ketika hari Asyura atau hari ke-10 Muharram, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali pada hari Asyura, maka insyaallah Allah akan menjaganya dari keburukan pada tahun tersebut. Makanya Mbak Putri harus dilakukan pada hari raya Asyura. Dan juga yang familiar nih biasanya, ya kan, ini khususnya ibu-ibu nih atau kaum perempuan yang senang dengan amalan ini. Apa? Yaitu sabda Nabi, man wasa'a ala qiyalihi fi yaumin Asyura wasa'allahu alaihi sanata kullaha. Kata Nabi, barang siapa yang melapangkan belanja kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melampangkan rezekinya selama 1 tahun keseluruhan. Ini biasanya yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu nih. Ketika hari Asyura bilang ke suaminya, Pak, mau nggak rezekinya lancar? Mau. Kata Nabi, orang kalau nyenengin istrinya di hari raya Asyura akan dimudahkan rezekinya 1 tahun penuh. Ya betul, itu sabda Nabi. Cuma harus sesuai kemampuan. Suaminya kerja, gajinya seminggu 500 misalkan. Pada hari Asyura istrinya ngomong ke suaminya, Pak, amalan di hari Asyura itu nyenengin istri. Istrinya minta dibelikan motor yang baru. Lah ini kan nggak bagus juga. Jadi apa maksudnya? Mintalah kepada suami itu sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai pengen nyenengin keluarga sampai dibela-belain utang dan yang lain. Kalau bisa jangan. Dan juga jangan lupa nanti ketika Asyura itu, hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, jangan lupa puasa. Karena apa? Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa maka akan digugurkan dosanya itu setahun yang telah lewat. Itu adalah salah satu amalan yang bisa dikerjakan pada hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram. Masya Allah. Jadi itu ya Ustadz, amalan yang bisa dikerjakan di bulan Asyura itu. Iya Mbak. Dan saya juga nih Ustadz, semoga saya bisa mengerjakannya. Doanya simple, ikutin Mbak. Allahumma paksain. Itu doanya. Iya kan? Karena ngelakuin amal baik itu nggak cukup cuma doa. Apa doanya? Allahumma paksain, harus dipaksa. Itu doanya. Ya, yang terakhir Ustadz, mungkin ada close statement dari jenengan Ustadz sebelum kita akhiri perbincangan kita pada kali ini. Silahkan Ustadz. Gini ya, intinya ayolah perbanyak amal, perbanyak istighfar di bulan Muharram ini, khususnya nanti pada hari Asyura. Hari Asyura itu insya Allah itu jatuh pada hari Ahad tanggal 6 Juli kalau nggak salah, hari ke-10 di bulan Muharram. Dan jangan lupa bagi kita semua, bagi saya pribadi dan sahabat-sahabat semua, bahwasannya Muharram ini juga termasuk bulannya anak yatim. Karena apa? Guru saya dulu mengatakan, barang siapa pada 10 Muharram itu menyantuni anak yatim, membahagiakan anak yatim dan mengelus kepalanya, maka setiap helai rambut dari anak yatim itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap helai rambut dari anak yatim itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dengan catatan, menurut saya pribadi, menyantuni anak yatim itu juga harus ada tata caranya. Ya kan, kalau dulu guru mengajarkan baiknya kita menyantuni anak yatim adalah dengan langsung dikasih, nggak dinaikkan ke panggung. Ya kan, bahkan saya pernah menghadiri acara santunan, anak-anak yatimnya itu dijejer, didudukin di panggung, dikasih bangku, ada yang baca puisi, ayah
aku rindu akan kehadiranmu. Lah ini kan repot urusannya. Tujuan kita di hari Asyura itu membahagiakan anak yatim. Tuh, makanya yang paling baik cara menyantuni anak yatim adalah dengan langsung diberikan kepada orangnya. Karena sebaik-baik pemberian adalah ketika kita bisa memberi dan juga kita bisa menghargai si penerima. Yang kedua, ya kan, jikalau barang siapa seseorang itu membahagiakan, meluaskan rezeki, memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya, anak istrinya, maka insya Allah dalam tahun tersebut Allah akan mudahkan rezekinya dan juga Allah akan mudahkan semua urusannya tanpa kekurangan suatu apapun. Makanya nanti di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kita senengin orang tua kita, anak istri keluarga kita. Insya Allah pada tahun tersebut kita akan diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, barang siapa pada bulan Muharram, khususnya di hari Asyura, yakni hari ke-10 bulan Muharram, dia bertaubat, maka insya Allah taubatnya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit kalau statement dari saya, intinya ayo kita perbanyak amal-amal baik di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura, yakni hari ke-10 bulan Muharram. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Sama-sama Mbak. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terutama bagi saya pribadi, umumnya bagi sahabat semua. Dan bagi sahabat semua, mari kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Adam dan Nabi Yunus alaihi salam, sebagaimana yang telah disampaikan narasumber kita tadi, untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Dan juga memperbanyak beristighfar dan bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, khususnya di bulan Muharram ini. Dan semoga saja dengan kisah-kisah tadi bisa menambah keyakinan kita akan janji dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ketika kita mau bertakwa kepadanya. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Nahdliyin Kayu Besar Official dengan cara subscribe, like, dan komen, dan bagikan video ini agar dapat bermanfaat bagi yang lain. Saya Rizky Handayani Putri selaku moderator podcast konten kali ini izin undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang melukai hati kalian dan yang kurang berkenan khususnya kepada narasumber kita. Sama-sama. Dan umumnya pada sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.